Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Nampak cantik-cantik dan ganteng sekali. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Iya, meskipun kita telah melalui pandemi COVID, tapi kita harus tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, agar bisa sehat selalu dan menunjang aktivitas kita sehari-hari. Syukur alhamdulillah, terima kasih kepada Allah SWT kita berikan kesempatan berjumpa lagi di kelas yang sangat selanjutnya kepada ketua kelas kepada kelas Warni Rohati, tolong pimpin rekan-rekannya berdoa. Ya Pak. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dengan menundukkan kepala sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, terima kasih Warni. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen ya. Dewi Fitria. Ada Pak. Eka Puspitasari. Hadir Pak, hadir. Linda Sari. Hadir Pak. Ya, terima kasih hadir semua ya. Joko udah hadir Pak. Siapa yang tidak hadir? Joko. Joko ini sakitnya seminggu sekali ya Joko ini. Aduh. Iya Pak. Ellen juga Pak, Ellen. Oh Ellen. Ya sakit Pak. Oke, terima kasih Dewi. Selanjutnya, ini masih ingat dengan Bapak di pertemuan kemarin? Masih Pak. Jadi ingat apa kita pelajari minggu kemarin? Tentang Masih, berita Pak. kan? Iya Pak. Apa itu berita, ada yang masih ingat? Masih. Saya Pak. Saya Pak. Berita itu adalah informasi Pak. Satu-satu. Nanti ada kecemburuan sosial. Tolong Siti dulu. Siti itu Berita itu komunikasi lisan Pak. kurang tepat. Ada yang bisa lebih cepat? Ya Pak. Linda Sari, silakan. Berita itu adalah alat komunikasi yang disampaikan baik lisan maupun tertulis, baik di media sosial ataupun di media. Masih kurang tepat. Ada satu kata yang kurang tepat. Coba Ira, silakan. Berita adalah sumber informasi yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, Pak. Iya, tepat sekali. Ada satu kata kunci anak-anak, bukan komunikasi, tapi informasi. Apa bedanya komunikasi dan informasi? Ada 1 dan 2, ada 1 arah dan 2 Arah. Yang mana yang 2 arah? Yang komunikasi. Jadi ya kalau 2 arah itu kurang lebih seperti berbicara, ada yang ngomong, ada yang menanggapi. Oke. Nah, jika kemarin kita sudah membahas apa itu berita, kita lanjutkan ya anak-anak. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada materi, nanti Pak lihat dulu pada buku ya. Yaitu struktur teks berita. Nah, apa manfaat kita mempelajari struktur teks berita? Manfaatnya ya, Pak jelaskan. Jadi manfaatnya, jika kita mengetahui strukturnya, maka akan mempermudah kita untuk mengkaji berita tersebut. Tuh. Ya, Pak tampilkan. Sudah tampil anak-anak? Belum, Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, sudah ya.
Jadi Pak beri waktu sejenak untuk kalian untuk membaca apa yang Pak tampilkan di depan sebelum nanti Pak jelaskan. Oke, jadi Pak jelaskan. Jadi apa pengertian fungsi teks berita? Ini yang kita belajar sebelumnya, yaitu merupakan teks yang bersifat fakta atau didasari pada suatu kejadian atau peristiwa. Ini pengertian berita menurut kajiannya seperti itu. Fungsi teks berita yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang terjadi di sekitar. Selain itu, teks berita juga berfungsi untuk menambah wawasan. Jadi teks berita itu untuk menambah wawasan pembaca atau penontonnya. Sebab suatu kejadian atau peristiwa itu hanya menambah informasi bagi kita, juga bisa menjadi pelajaran dan pengalaman yang berharga. Kenapa dibilang berharga? Karena dengan membaca teks berita atau mengetahui sebuah informasi, kita menjadi tahu tentang hal-hal yang terjadi disebabkan oleh apa tanpa kita harus mengalaminya, ya kan? Selanjutnya yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu teks berita. Teks berita terdiri dari 4. Yang pertama yaitu judul headline. Kedua itu kepala berita, yang ketiga tubuh berita atau body, 4 yaitu ekor berita. Judul berita atau headline, judul berita itu sudah pasti ya, sudah pasti kita ketahui. Jadi judul berita itu yaitu rangkuman singkat dari keseluruhan isi berita. Jadi rangkuman singkat dari isi keseluruhan berita itu disampaikan secara ringkas melalui judul. Dan juga harus bersifat menarik. Kenapa menarik? Agar bisa menarik perhatian orang untuk membacanya. 2 yaitu kepala berita. Berisi pokok-pokok informasi berita yang utama. Nah, itu jika kita, ada yang sudah pernah mendengar apa itu unsur 5W plus 1H? Ya, Pak. Pernah, Nah, Pak. Ya, Pak. belum ya, tapi sudah pasti pernah mendengar. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi unsur 5W itu Pak sampai secara singkat saja. 5W plus 1H itu berisi tentang apa, kapan, di mana, siapa, dan mengapa, dan selanjutnya bagaimana pada sebuah berita. Nah, itu pada kepala berita berisikan hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya pada tubuh berita body tubuh berita yaitu berisi penjelasan rincian lebih lanjut dari apa yang kita cari, apa yang berisi dari kepala berita. Jadi kepala berita itu masih bersifat pengantar. Jadi secara ringkas diberitahukan lalu dijelaskan secara rinci pada tubuh berita. Dan yang poin keempat itu ekor berita. Apa fungsi ekor berita? Itu berisi informasi yang tidak terlalu penting, tidak mengandung unsur-unsur 5W plus 1H yang tadi, namun masih relevan dengan berita tersebut, berisi informasi tambahan kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Iya Bapak. Nah, setelah tadi Pak jelaskan, pada anak-anak dipersilakan untuk bertanya. Pak kasih kesempatan untuk bertanya sebelum kita lanjut. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, cukup jelas. Kelas, Pak. Selanjutnya, ini Pak lanjutkan mengenai contoh teks berita. Nah, ini kan contoh teks berita yang mengandung 4 unsur tadi atau 4 struktur tadi anak-anak. Di sini ada judul, ada kepala berita, ada badan berita, ada ekor berita. Nah, biasanya yang paling gampang diidentifikasi itu yaitu judul. Judul itu terletak paling atas. Itu yang Depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara, kebakaran hebat. Nah, ini dari teks berita tersebut. Bagaimana cara kita menentukan struktur teks beritanya ya. Setelah ini, fungsi kita mempelajari contoh teks berita, yaitu nanti kita mengkaji dari struktur-strukturnya, nanti kita akan Pak berikan tugas secara individu ya.
secara individu. Jadi satu persatu dari kalian menentukan struktur ini tadi, struktur judul Pak, yang terdiri dari judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Jadi harap diperhatikan dengan seksama karena ini adalah tugas individu. Baiklah, lanjutkan ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Nah, jadi dari teks berita tadi ini cara menentukan strukturnya. Yang pertama yaitu judul. Judul dapat kita lihat dari sini. Anak-anak, tahu itu apa judul? Sudah tahu? Tahu, Pak. Ya. Kepala berita. Jadi kita kepala berita. Poin kepala berita pada teks berita tersebut yaitu kebakaran hebat. Nah, kebakaran hebat melanda depo Pertamina di wilayah Tumpang, Jakarta Utara. Jumat, tanggal 3 bulan 3, kebakaran terjadi sekitar pukul 20:11 waktu Indonesia Barat hingga saat api masih berkobar. Nah, jadi seperti yang Pak bilang tadi, dari teks berita tersebut, jika kita ingin mencari kepala beritanya, lebih gampang kita cari unsur 5W plus 1H. Mohon dicatat ya, apa-apa itu 5W plus 1H. Ya, Pak. Apa? Siapa? Kapan? Iya. Di mana? Dan mana? Bagaimana? Kalau salah satu apa, kapan, di mana. Mengapa? Kenapa? Bagaimana? Lagu ya, Mana? Pak. Dan siapa? Nah, apa, kapan, siapa, Mengapa? di mana, kenapa, dan bagaimana ya. Jadi kepala berita itu apabila kita ingin menganalisis unsur atau struktur, jadi sebuah berita itu kan bukan kita yang menentukan sumber informasinya ya. Jadi berbeda fungsi unsur 5W plus 1H atau adiksi simbat tersebut ketika kita mengumpulkan untuk membuat satu berita tentu harus kita penuhi. Ya. Jadi apa yang Pak jelaskan ini kita itu harus mencari unsur 5W plus 1H atau adiksi simbanya, dan apabila ada bagian-bagian yang tidak kita temukan seperti bagaimana atau kenapa terjadinya kebakaran sedangkan belum ditemukan. Tentu itu bisa dimaklumi karena bukan kesalahan kita. Berbeda jika kita mencari unsur 5W plus 1H untuk menulis berita. Tentu jika tidak ada berita yang kita tulis tersebut berarti tidak baik dan benar karena tidak mencukupi unsur 5W plus 1H. Kalau sekarang kita sebagai pembaca ya, Pak ya. Iya benar, Rani. Jadi kita sebagai pembaca tentu tugas kita adalah mencari struktur atau unsur-unsur yang ada pada berita yang sudah diterbitkan atau sudah ditulis. Nah, selanjutnya yaitu tubuh berita. Seperti yang Pak jelaskan tadi, tubuh berita itu adalah penjelasan dari kepala berita. Poinnya masih sama seperti kepala berita, namun dengan kalimat yang lebih menjelaskan yang ada pada berita tersebut. Nah, jadi tubuh berita itu berisikan tentang penjelasan dari kepala berita. Nah, selanjutnya adalah ekor berita. Nah, ekor berita tadi yang Pak jelaskan apa tadi, berisi informasi tidak terlalu penting, jadi bukan informasi utama, namun masih relevan atau masih berhubungan dan sifatnya bisa jadi menunjang atau informasi tambahan. Kita akan memasuki sesi latihan ya anak-anak. Ya, Pak. Nah, sebelum mengerjakan tugas, silakan pada anak-anak yang ingin bertanya jika kurang jelas. Banyak sekali sumber berita itu anak-anak. Nah, jadi struktur berita ini adalah kelanjutan dari apa yang kita pelajari sebelumnya ya.
Paham ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, selanjutnya jadi di sini ada lembar kerja untuk kalian. Ini Pak tampilkan dulu ya. Pin. Ya, Tanya, Pak. bagaimana? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau kita belajar berita itu manfaatnya untuk kita apa ya? Nah, manfaatnya tadi kan sudah pastikan. Fungsinya ada, manfaatnya ada di situ. Fungsi menambah informasi, juga dapat menjadi pelajaran dan pengalaman yang berharga bagi pembaca, penontonnya atau pendengar beritanya. Jadi manfaat berita itu ya misalnya seperti ini Pak contohkan nih, Pak contohkan. Misalnya berita begal yang lagi heboh kan sekarang kan? Iya, Pak. Banyak tempat kami begal, Pak. Begal itu lagi heboh. Lalu ada berita yang kalian lihat di TV atau di koran. Misalnya telah terjadi pembegalan satu buah motor dilakukan di Jalan Soekarno-Hatta pukul 01.00 dini hari. Ya kan? Nah, ketika kita membaca apa yang kita dapat di situ? Informasinya pertama, Kita mengetahui di informasi, Jalan Pak. Soekarno-Hatta apa? Kita mengetahui informasi. Kemarin kan kita Ya. tahu, hari ini tahu. Jadi yang Pak bacakan tadi, di Jalan Soekarno-Hatta itu kita harus lebih hati-hati. Jadi kita mendapatkan pengalaman tanpa kita harus dibegal terlebih dahulu. Nah, berharga ada itu, berharga kan? Tapi untuk antisipasi ya, Pak ya. Nah, iya kan? Jadi pukul 01.00 terjadi pembegalan. Nah, berarti kita tidak boleh keluar terlalu larut malam Malam hari berbahaya. berbahaya. Kita tahu tidak boleh keluar malam, Pak. Kita harus dibegal dulu tanpa kita harus terluka, tanpa kita harus kehilangan barang. Berharga ada itu. Berharga. Iya, Pak. Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Berharga, Pak. Ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita lanjut ke tugas? Sudah, Pak. Sudah ngerti. Lanjut ya. Warni, Ya, Pak. tolong bagikan KKPD-nya. Ya, Pak. Bekerjanya nih. Ya. Buatlah analisis struktur berita berdasarkan teks berita yang telah disediakan. Nah, ini Pak tampilkan. Ini Pak tampilkan ya. Ini dua teks berita ini tetap di layar. Jadi kalian bisa melihat ini sambil menganalisisnya. Ini ada berita yang berjudul Sungai Deli meluap, 3 desa terendam banjir setinggi 2 meter, 6 motor hilang semalam di Blitar. Sebelumnya belasan kambing dan ratusan bebek. Nah, ini berita pertama tentang bencana alam, berita kedua tentang Kriminal. Nah, pada lembar kerja kalian itu nanti kalian mengisi 4 struktur tersebut. Yaitu judul berita, kepala berita isinya apa yang kalian temukan pada berita tersebut, tubuh berita dan ekor berita. Nah, sebelumnya kalian tulis nama dan kelas, jangan lupa. Nanti lembar kerja kalian tertukar jika lupa menulis nama. Diteliti ya. Ya, Pak. Baiklah, selamat mengerjakan. Sudah selesai semua? Belum, Pak. Boleh. Jika ada kesulitan, silakan konsultasi dengan Pak ke depan. Apa kesulitannya?
Ira, silakan ke depan. Jika ada yang ingin bertanya, jangan bertanya dengan temannya. Sudah Pak, udah paham Pak. Lagi dikerjakan. Oke, baiklah. Jadi dikerjakan itu di meja masing-masing ya. Iya, Pak. Ya Pak. Mengejar ke teman-temannya. Ya, Pak. Yo, jika ada yang ingin ditanyakan yang kurang jelas, jangan bertanya pada rekannya. Silakan bertanya Pak Dipat, nanti saya bantu. Pak, kalau udah selesai, boleh bawa pulang ya, Pak? Tidak, jadi harus selesai hari ini. Jadi harus selesai hari ini. Selesai tidak selesai, Kumpul tetap ya. kumpul. Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah, Pak. Nah, Warni tolong ambil lembar kerja di meja teman-temannya. Jika tidak Ya, Pak. Sini Ria, sudahlah punya kau. Sini kan. Kumpulkan. dari ya, bagus ya. Iya, Bagus Ria. Dan ini punya apa nih? Yo. Kumpul saja, jangan ribut ya. Ya, Pak. Pak. Linda nitip ini punya saya. Saya. Kau nih jalan dewek. Yo, sungkannya. Nitip, tolong. Nah, baiklah ini sudah Pak terima lembar kerjanya. Jadi dari apa yang sudah kalian kerjakan ini Pak simpulkan bahwa kalian sudah memahami dengan baik struktur teks berita. Nah, karena hasilnya sudah memuaskan. Nah, selanjutnya Punya saya bagus ya, Pak, hasilnya, Pak. bagus semua. Nanti Pak bagikan ya. Oh, iya, Pak. Ya Pak Pak. bagikan di akhir nanti pas mau keluar kita. Nilai saya berapa, Pak? Nanti ya, supaya tidak ribut. Nanti kalau Pak bagikan sekarang, Pak ngomong apa, kalian bahas apa. Ya, Pak. Ingin melihat kan nanti, jika mau keluar saja, jika mau istirahat. Nah, sekarang katanya, manfaat apa yang kalian dapat dari pembelajaran ini? Kami jadi tahu yang mana judul berita, yang mana kepalanya, yang mana tubuhnya, dan yang mana ikonya, Pak. Korea. Nah, jadi kira-kira cukup dah mengetahui judul beritanya saja. Tidak. Enggak, cukup. Nanti baca. Keempat Ekornya. unsur. Jadi keempat unsurnya harus kita tahu, yang kita baca dengan baik agar tidak terjadi miskomunikasi. Kasih. Apa itu miskomunikasi? Salah persepsi, Pak. Kesalahan persepsi atau kesalahan pengertian seperti itu kan? Berbeda ya. Miss itu guru bahasa Inggris, Evina. Ya. Miss itu guru bahasa Inggris. Itu buat kita manggilnya Warni. Oh, bukan nama ya itu. Kirain nama tadi. Bukan. Jadi Miss itu artinya, biar Pak, ini guru bahasa Indonesia tapi Pak sedikit tahu ya. Miss itu artinya apa? Kehilangan. Kurang lebih seperti itu. Jadi komunikasi, apa komunikasi? Informasi dua arah. Jadi yang ingin disampaikan dan yang diterima itu hilang atau tidak tersampai dengan Baik. Baik. ya. Jadi bagaimana pembelajaran pada hari ini anak-anak?
Cukup Senang jelas, Pak, Pak ya. cukup Berita mengerti. itu ternyata ada juga ekor, kepala, Pak ya, baru tahu Pak. Jadi tidak hanya hewan yang mempunyai kepala, tubuh, dan Ekor. nah semua. Kira itu orang balai Pak yang punya ekor, kepala. Jadi poinnya apa anak-anak? Jika ingin bekerja dengan baik, jika ingin lengkap, jika ingin sempurna, harus memiliki kepala, tubuh, dan ekor. Kurang lebih analoginya seperti itu. Ya, Jadi Pak. jika kurang lebih ini seperti kucing, ada ekor, kepala, dan tubuh. Jika salah satu tidak ada, berarti tidak Sempurna. Bukan kucing, Pak. apa? Bukan kucing Apa? kalau ada ekor. Iya, bukan kucing. Iya. Jadi apa kalau tidak ada ekor itu? Berkaki 4 tidak ada ekor, apa itu? Ada yang tahu? Burung kiwi Pak, ada ekornya. Apa? Ada Siti, burung tuh ada ekornya. Burung ada Tidak ekor. kate, burung kiwi itu kate ekornya. Oke, nanti kita cari ya. Burung kiwi itu apa nanti? Mungkin Kira-kira dia ada jangan ekor atau tahu, tidak? Dening. Nah, oke, jadi cukup jelas kan anak? Jelas Ya, Pak. Pak. Nah, jadi nanti setelah kita sudah sangat memahami struktur, sudah kita pahami. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan memahami kaidah kebahasan dalam teks berita. Nah, nanti kalian pelajari di rumah, cari tahu di rumah, tolong buka buku pelajarannya. Halaman berapa, Pak? Halaman 205. Ya, Pak. Jika nanti ada informasi yang kurang jelas atau kata-kata yang tidak kalian pahami, kalian bisa mencari pada sumber literatur lain atau bisa menghubungi Pak. Ya, Pak, buku Ya, saya Pak. hilang Pak. bukunya hilang. Iya. Masih disimpankan Ria Cina. Nah, aku udah ngambilnya dari tadi. Aku nengolin dah tadi bawa tas tuh. Tuh, Hilang tengok lah di tas. ya, Pak mereka nih Pak, jahil. tolong dicari sampai temu. Nanti kalau Kemarin ngambil buku aku, Pak. ganti rugi itu kalau tidak temu nanti bayar sama Ibu Tapi kemarin dia di yang perpus. Tapi kemarin dia ngambil buku aku, Berapa Pak Buku gantinya aku juga. Pak? Nah, nanti tanya saja sama ibunya di perpus. Berapa ganti ruginya kalau hilang. Jadi bukan masalah duitnya. Jadi buku itu ada nilainya. Ketika sesuatu ada nilai, jadi kalian harus menjaga. Jika tidak dijaga dengan baik, maka kalian akan mengalami Kerugian. Iya. Kalau tidak dijaga dengan baik, diambil uang, Pak ya. Kalau tidak dijaga dengan baik, satu hilang, kedua dia akan pergi. Ya. Mana, Pak? Nah, nggak tahu entah kemana nak. Kalau dia Jangan, Pak. ngasih tahu, kalau dia ngasih tahu itu tidak pergi namanya. Enggak. Ngasih tahu itu dia minggat nggak namanya. Nah, Pak, jamnya lah habis Pak. Lala Iya. naik suhunya Nah, Pak. istirahat, Pak. Nah, istirahat. oke. Jadi materi yang Haus akan Pak, datang. beli es. Oke. Bapak dulu lamonian. Jadi Jamulan abe. sudah tahu kan apa yang akan kita pelajari pada minggu depan. Iya, Pak. Nah, baca Kata ya. baku dan tidak baku ya, Pak ya, di halaman 205. Iya, benar sekali Oni. Baiklah. Tidak ada lagi ingin bertanya. Tidak, Pak. Hmm. Pak, jangan lupa besok njok tahu nilainya ya. Ini Pak bagi yang setelah ini ya. Nanti yang keluar satu-satu, yang keluar ambil lembar kerjanya dengan Pak. Oh iya, Pak. Pengasarannya tidak nih. Nah, Iyalah. terima kasih kerjasamanya. Baiklah, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay, istirahat. Istirahat, Ah, yeay.